Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan memberikan beberapa step penting untuk memulai digital marketing bagi UMKM. Mari kita mulai. Step pertama adalah niche market. Apa itu niche market? Gampangnya adalah teman-teman perlu membidik dan memetakan market-market atau pasar yang sangat spesifik. Karena salah satu benefit atau keuntungan saat teman-teman main di dunia digital adalah bisa membidik secara tertarget dan lebih spesifik. Step kedua adalah unique product atau produk yang unik yang bagus. Setelah ketemu pasarnya, sekarang lanjut dengan produk apa nih yang akan kita jual. Kriteria produk yang bagus adalah pertama, large market size atau marketnya gede. Taunya dari mana? Ya dari data dan riset. Jadi Anda perlu mencari tahu dulu nih datanya dari Nielsen, Google, atau dari kompetitor. Kriteria yang kedua adalah high customer retention. Cari produk yang repeat ordernya tinggi. Contoh kalau buku dengan bikin judul yang baru, misal jilbab dengan bikin model yang baru, jika makanan dengan bikin rasa yang baru. Lalu kriteria yang terakhir adalah product market fit, yaitu produk yang dapat menyelesaikan permasalahan orang dan memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Step selanjutnya adalah kreatif konten atau konten yang kreatif. Kenapa sih kita sebut dengan kreatif konten? Karena supaya tiap konten yang dibuat mesti beda dengan yang lain. Jadi kita harus berupaya berpikir kreatif, nggak boleh hanya asal jadi aja. Alasan kenapa kita perlu membangun konten adalah karena penghubungan antara bisnis kita dengan para customer kita di era digital ini adalah konten. Kalau misalkan Anda tidak mempunyai konten yang pas untuk mereka, ya resikonya Anda tidak akan dilirik. Jadi kita mesti paham cara bikin konten yang bagus itu seperti apa. Step berikutnya adalah tentang copywriting. Kenapa sih harus pakai copywriting? Alasan yang pertama, supaya bisa mengarahkan pikiran agar secara tidak langsung dapat mengarahkannya. Contoh, sebelum Anda share, komen dulu ya, atau nggak perlu di-share kecuali bermanfaat. Alasan yang kedua, untuk menyetir jawaban, yaitu secara tidak sadar sedang mendorong customer untuk memilih salah satu. Contoh, Ukhti lebih suka mana? Khimar Fatima atau Pasmina Khumairo? Atau, by the way, Anda lebih suka saya kasih bonus tools atau kasih bonus ebook ya? Lalu alasan yang terakhir adalah untuk memperbesar ketertarikan, agar orang pada saat beli, orang lain ikut beli, atau pada saat orang baca, orang lain ikut baca juga. Step selanjutnya adalah traffic. Ini adalah salah satu inti ketika membicarakan digital marketing. Apa itu source traffic? Adalah traffic yang Anda gunakan dari berbagai lini. Kalau dahulu traffic yang digunakan adalah poster, brosur, banner, koran, TV, radio, booth, dan lain-lain. Traffic yang bagus di zaman sekarang adalah yang berbasis digital, seperti Facebook Ads, IG Ads, Google AdWords, YouTube, email marketing, list building, marketplace, dan lain-lain. Ini adalah traffic yang sedang hot dan hype. Dan kalau kita memang ingin laris, secara ikhtiar memang harus menunggang media-media yang memang sedang ramai sebagai channel promosi. Tinggal kita sesuaikan dahulu mana yang kita prioritaskan untuk kita optimasi terlebih dahulu. Misalkan kita mau mempromosikan kategori produk-produk yang dicari atau dibutuhkan seperti lampu, kamera, rumah, dan lain-lain, kita bisa gunakan kanal seperti marketplace, YouTube, dan SEO. Beda lagi ketika yang akan kita promosikan adalah kategori produk yang harus dipersuasi atau ditawarkan terlebih dahulu untuk bisa laris, seperti e-course dan lain-lain. Kita bisa gunakan channel seperti IG, Facebook, sosial chat, maupun TikTok. Step berikutnya adalah funnel. Apa itu funnel? Funnel adalah strategi tertentu yang bertujuan mengarahkan seseorang berpindah dari satu kondisi ke kondisi lain untuk menghasilkan penjualan yang maksimal dan profit yang optimal. Prinsipnya adalah gratiskan dulu baru bayar, atau jual murah dulu baru jual mahal,
atau nyoba dulu baru langganan. Itu beberapa tips awal untuk memulai digital marketing bagi Anda UMKM di Indonesia. Semoga bermanfaat dan jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan di kolom komentar jika ada yang perlu kamu pertanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.